Halo teman-teman, selamat datang di Fraction ID, memberikan edukasi kimia yang bermanfaat yang pastinya ada dalam kehidupan sehari-hari. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang mengenal jenis tanaman rempah dan obat daun kersen. Ini adalah hasil dari presentasi saya di mata kuliah. Saya akan share ke teman-teman tentang materi ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi daun kersen, ada apa aja, metabolit sekundernya, terus pemanfaatannya apa aja, dan yang lain-lain. Pendahuluan, latar belakang. Kersen atau talok adalah nama sejenis pohon yang buahnya kecil dan manis. Nama ilmiah pohon ini adalah Muntinga calabura. Kersen merupakan tanaman buah tropis yang mudah dijumpai di pinggir jalan. Kersen biasanya ditemui dengan ukuran kecil, pohonnya selalu hijau terus-menerus, berbunga, dan berbuah sepanjang tahun. Tanaman kersen ini termasuk jenis tanaman dikotil. Secara mikroskopis, struktur anatomi daun kersen muda dan tua terdiri dari epidermis atas dan epidermis bawah, trikoma, mesofil atau parenkim palisade atau tiang, dan parenkim spons atau bunga karang, jaringan penguat atau kolenkim, kristal, jaringan pembuluh atau xilem dan floem. Hasil penelitian uji fitokimia pada daun kersen terdapat adanya flavonoid, triterpenoid, alkaloid, saponin, dan steroid. Berdasarkan uji fitokimia yang telah dilakukan tersebut, menandakan adanya flavonoid mampu menghambat aktivitas bakteri, sehingga daun kersen kaya akan manfaat untuk dikonsumsi. Selama ini daun kersen hanya dikonsumsi dengan direbus saja. Padahal daun kersen ini dapat diolah menjadi berbagai macam makanan dan minuman yang dapat meningkatkan nilai ekonomi daun kersen. Sehingga hal ini dapat menjadi peluang bisnis, misalnya dengan dibuat keripik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengenal tanaman kersen, kandungan-kandungan metabolit sekunder dan pemanfaatannya. Tinjauan pustaka kersen atau Muntinga calabura L. Kersen adalah pohon yang memiliki buah kecil dan manis. Di beberapa daerah buah ini dinamai cherry. Nama-nama lainnya di beberapa negara adalah Dactyles, Aratiles, Manzanitas di Filipina, Kumzoms, Takop di Laos, Krakop Barang di Kamboja, dan Kerupsiam di Malaysia. Dikenal juga sebagai Capulin blanco, Cacanicua nigua, Higuito bahasa Spanyol, Jamaican cherry, Panama berry, Singapore cherry dalam bahasa Inggris, dan Japanese Kers dalam Belanda, yang kemudian dalam bahasa Indonesia menjadi kersen. Nama ilmiahnya adalah Muntinga calabura L. Klasifikasi tanaman ini sebagai berikut. Morfologi dan taksonomi daun kersen. Berikut tabel 1 kedudukan taksonomi daun kersen. Daun kersen masuk di divisi Spermatophyta. Anak divisi Angiospermae. Kelas Dicotyledonnae. Anak kelas Dialipetalae. Bangsanya Malvaceae atau Columniferae. Sukunya Elaeocharpaceae. Genus atau marga Muntinga. Spesiesnya atau jenis Muntinga calabura L. Sumbernya dari Sari 2012. Tanaman kersen mempunyai ketinggian 3-12 meter. Percabangannya mendatar, menggantung ke arah ujung, berbulu halus, daunnya tunggal, berbentuk bulat telur sampai berbentuk lanset. Pangkal lembaran daun yang nyata tidak simetris, dengan ukuran 4-14 cm kali 1-4 cm. Tepi daun bergerigi, lembaran daun bagian bawah berbulu kelabu. Bunga tumbuhan kersen terletak pada satu berkas yang terletak supraaksilar dari daun bersifat hemaprodit. Buahnya mempunyai tipe buah buni, berwarna merah kusam bila masak, dengan diameter 15 mm, berisi beberapa ribu biji yang kecil, terkubur dalam daging buah yang lembut. Penyebaran dan habitat. Tanaman ini berasal dari Amerika tropis, yaitu Meksiko Selatan, Karibia, sampai ke Peru dan Bolivia. Kersen dibawa masuk ke Filipina akhir abad 19, hingga tersebar di seluruh kawasan tropika Asia. Jenis ini terdapat di sebagian barat Semenanjung Malaysia, Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Kersen tumbuh liar di tempat terbuka dan perbukitan terbuka, di tepi-tepi jalan, tepi-tepi sungai, juga dataran rendah yang drainasenya baik, dan pada tanah liat berpasir. Kersen tumbuh mengelompok dan tersebar. Pada umumnya, tumbuh pada ketinggian hingga 1000 mdpl. Tumbuh baik pada tanah pH 5,5 sampai 6,5.
Kersen banyak ditanam sebagai pohon buah dan pelindung. Perbanyakan tanaman. Perbanyakan kersen dapat dilakukan secara generatif atau biji. Buah kersen yang matang secara fisiologis ditandai dengan buah berwarna merah. Pengunduhan buah matang dengan cara dipetik atau memungut buah yang sudah jatuh ke lantai tanah. Buah masak yang telah diunduh dipilih dan kemudian dikemas-kemas menggunakan kain kasa. Daging buah yang menyelimuti bijinya dibersihkan, dicuci bersih lalu dikumpulkan ke dalam wadah dan siap langsung untuk disemaikan. Benih kersen termasuk kelompok benih rekalsitran sehingga benih tidak mampu disimpan lama. Daya kecambah dapat mencapai 70%. Benih kersen tidak memiliki masa dormansi sehingga tidak diperlukan perlakuan pendahuluan. Benih yang dapat langsung dikecambahkan atau disemaikan pada bedeng pasir 1:1. Sebelum disemai, benih ditiriskan kemudian benih ditabur pada bak kecambah yang sudah terisi media. Penyapihan dilakukan setelah bibit memiliki 2 daun atau tinggi mencapai 5 cm. Kemudian disapi atau dipindah ke dalam kantong plastik ukuran 10 x 15 cm yang sudah diisi media. Media sapi dengan campuran kompos, pasir dan tanah 1:2:7. Penyiraman dilakukan setiap pagi jam 9 pagi dan sore jam 4. Kandungan kimia daun kersen. Tanaman kersen telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat Peru sebagai tanaman obat tradisional. Daun kersen digunakan sebagai obat sakit kepala dan anti radang di Peru. Daun kersen memiliki kandungan senyawa flavonoid, tanin, triterpenoid, saponin, dan polifenol yang menunjukkan aktivitas antioksidatif dan antimikroba. Flavonoid umumnya terdapat dalam tumbuhan, terikat pada gula sebagai glikosida dan aglikon. Flavonoid dapat berfungsi sebagai antimikroba, antivirus, antioksidan, antihipertensi, merangsang pembentukan estrogen, dan mengobati gangguan fungsi hati. Flavonoid mempunyai aktivitas antibakteri karena flavonoid mempunyai kemampuan berinteraksi dengan DNA bakteri dan menghambat fungsi membran sitoplasma bakteri dengan mengurangi fluiditas dari membran dalam dan membran luar sel bakteri. Akhirnya, terjadi kerusakan permeabilitas dinding sel bakteri dan membran sel tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya, termasuk untuk melakukan pelekatan dengan substrat. Hasil interaksi tersebut menyebabkan terjadinya kerusakan permeabilitas dinding sel bakteri, mikrosom, dan lisosom. Ion hidroksil secara kimia menyebabkan perubahan komponen organik dan transport nutrisi, sehingga menimbulkan efek toksis terhadap sel bakteri. Struktur umum flavonoid dapat dilihat pada gambar 2. Tanin merupakan senyawa metabolit sekunder yang dapat dijumpai pada tanaman tingkat tinggi yang tidak mengandung gugus nitrogen dan merupakan senyawa organik kompleks. Tanin merupakan senyawa fenol yang memiliki berat molekul besar yang terdiri dari gugus hidroksil dan beberapa gugus yang bersangkutan seperti karboksil untuk membentuk kompleks kuat yang efektif dengan protein dan beberapa makromolekul. Bell, Smith, dan Swain yang dikutip Haslam 1989 menjelaskan tanin sebagai senyawa fenolik larut air dengan massa molar sekitar 300-3000, menunjukkan reaksi alami fenol, mempresipitasi alkaloid, gelatin, dan protein lain. Struktur umum tanin dapat dilihat pada gambar 3. Triterpenoid tersusun dari rantai panjang hidrokarbon C30 yang menyebabkan sifatnya nonpolar, sehingga mudah terekstrak dalam pelarut yang bersifat nonpolar. Ada beberapa senyawa triterpenoid yang memiliki struktur siklik berupa alkohol. Senyawa triterpenoid juga dapat terikat dengan gugus gula, sehingga akan dapat tertarik oleh pelarut yang bersifat semipolar. Bahkan pelarut polar, struktur triterpenoid dapat dilihat pada gambar 4. Saponin merupakan glikosida alami yang terikat dengan steroid alkaloid atau triterpena. Saponin mempunyai aktivitas farmakologi yang cukup luas seperti imunomodulator, antitumor, antiinflamasi, antivirus, antijamur, efek hipoglikemik, dan efek hipokolesterol. Saponin juga mempunyai sifat yang beragam seperti terasa manis, pahit, dapat berbentuk buih, dapat menstabilkan emulsi, dan dapat menyebabkan hemolisis. Struktur saponin dapat dilihat pada gambar 5. Polifenol memiliki tanda khas yakni memiliki banyak gugus hidroksil dalam molekulnya. Zat ini juga dikenal dengan nama soluble tannin, merupakan metabolit sekunder yang terdapat dalam daun, biji, dan buah dari tumbuhan tingkat tinggi yang bersifat antioksidan kuat. Polifenol secara alami dapat ditemukan dalam sayuran, buah, kacang, minyak zaitun, dan minuman. Struktur umum polifenol dapat dilihat pada gambar 6. Pemanfaatan daun kersen. Membuat keripik dari daun kersen. Daun biasanya dikonsumsi dengan cara direbus, diseduh, dan dibuat teh, karena lebih memaksimalkan khasiat dari daun kersen tersebut. Namun, untuk menarik konsumen, daun kersen dapat diolah menjadi berbagai macam makanan. Contohnya, keripik daun kersen.
Tidak hanya daun kersen saja yang dapat diolah menjadi makanan. Buah kersen juga dapat diolah menjadi berbagai makanan, yaitu sirup, puding, selai, dan dodol kersen. Ini adalah tahapan membuat keripik daun kersen. Pertama, cuci bersih daun kersen, atau sebaiknya cari yang masih muda yang berukuran besar. 2. Campur sisa bahan semua, tes rasa, panaskan minyak. 3. Aduk rasa tepung agar tidak ada gumpalan tepung yang mengendap. Celupkan daun secukupnya, masukkan satu persatu daun ke dalam minyak yang telah panas. 4. Goreng hingga kering, balik sekali saja, tiriskan. 5. Setelah semuanya digoreng, biarkan hingga dingin dan bisa disimpan dalam toples. Sekian video saya tentang penjelasan bagaimana taksonomi daun kersen, kandungan senyawa kimia dalam daun kersen, hingga pemanfaatannya. Apabila teman-teman ada yang ingin dipertanyakan tentang video ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih.